Ngaji itu kan bahasa Jawa ya, ngasah jiwa, artinya mengasah jiwa kita. Ngaji kudu kenyang. Kalau kata kenyang ntar bawahnya marah-marah mulu kita. Kadang orang yang ngaji aja tuh masih suka marah-marah, apalagi kadang ngaji. Makanya ngaji itu kita niatin buat apa? Buat menata hati kita. Kalau hati kita udah bener, udah tertata, insya Allah ilmu cepat masuk tuh. Wa idza ru'ya, dan apabila dilihat, wa idza ru'ya, dan apabila dilihat apa al-hilalu hilal, apa al-hilalu hilal, bibaldatin, di dalam satu negara, bibaldatin, di dalam satu negara, walam yuro, dan tidak terlihat, walam yuro, dan tidak terlihat, bi ukhra, dengan negara lainnya, bi ukhra, dengan negara lainnya, wakana, dan ada, bainahuma, di antara dua negara, bainahuma, di antara dua negara, itu aqallun, lebih sedikit, itu aqallun, lebih sedikit, min marhalataini, dari jarak dua marhalah, dari jarak dua marhalah, wajabah, maka wajib, wajabah, maka wajib, apa as-saumu, puasa, alal kulli, di atas semuanya, alal kulli, di atas semuanya. Jadi apabila di satu negara sudah terlihat hilal dan negara lain gak kelihatan, nah sedangkan jarak kedua negara ini itu jaraknya kurang lebih dua marhalah. Nah di dalam marhalah ini ada yang mengatakan dalam kitab fikih sunnah itu satu marhalah itu terhitung 80 km. Kalau 80 km paling jaraknya dari sini Cirebon kali ya? Ya. Hah? Ya segituan, 80 km satu. Nah sedangkan kalau dua marhalah berarti 160. Nah kalau misalkan kalau Indonesia wajar, apa namanya, saking luasnya negara. Kalau misalkan kayak Malaysia, Singapura, itu kan jaraknya nggak seperti Indonesia. Bahkan Singapura itu kan luasnya bisa cuman hanya sampai Jakarta aja. Luas Jakarta itu seperti luas Singapura. Nah itu bagaimana? Misalkan kalau misalkan di Singapura sudah terlihat hilal, akan tetapi di Malaysia belum, ya. Nah kalau ada dua negara ini, yang satu sudah terlihat, yang satunya belum, tapi dengan syarat jaraknya itu dua marhalah, itu boleh ngikutin, puasa boleh. Berarti Malaysia boleh puasa. Kalau misalkan Singapura udah kelihatan. Tapi kalau untuk di Indonesia nggak bisa seperti itu, karena Indonesia luas, 80 km aja baru keluar kota, iya, baru keluar kota, 160 paling Jawa Tengah, Jawa Timur dah, ya kan. Sedangkan Kalimantan, Papua tuh gimana? Nah makanya adanya titik-titik untuk melihat hilal, bukan hanya Jakarta aja, jadi semuanya. Jadi kalaupun Jakarta terlihat tapi di daerah lain belum terlihat, itu masih diperhitungkan. Beda halnya dengan negara yang memang negara itu negara yang kecil, Singapura, Malaysia, Brunei. Itu kalau misalkan Singapura terlihat, Malaysia enggak, itu enggak apa-apa, karena jaraknya enggak sampai dua marhalah, kurang lebih dua marhalah. Jadi di dalam kitab karangan Syekh Wahbah Zuhaili itu satu marhalah itu terhitung sekitar 80 km sampai 88 km. Jadi kalau dua
marhala itu berarti kan sekitar 160 ya, 160 km. Jadi bisa dipakai di luar di negara lain, tapi di Indonesia nggak bisa karena Indonesia lebih dari dua marhala ya. Jadi kalau menemukan seperti itu, maka nggak apa-apa puasa semuanya. Malaysia puasa, Singapura puasa, nggak apa-apa. Wa in kana, dan apabila ada, wa in kana, dan apabila ada, itu aksara lebih banyak, itu aksara lebih banyak, maksudnya lebih banyak ini lebih dari 2 marhalah gitu ya. Karena maka ada itu likulli baldatin, bagi setiap negara, itu likulli baldatin, bagi setiap negara, apa hukmuha, hukumnya baldah, apa hukmuha, hukumnya baldah atau hukumnya negara masing-masing. Jadi kalau udah sampai lewat dari 2 marhala, maka hukumnya udah masing-masing. Kudu misalkan Singapura sama jaraknya Yaman misalkan ya, Singapura kelihatan tapi karena Yaman ini nggak kelihatan, dia harus punya hukum sendiri, berarti harus ngelihat dulu karena dia jaraknya jauh dari 2 marhala gitu. Tapi kalau selagi dia masih dekat atau masih jarak kedua marhala, maka hukumnya bisa diikutin sama salah satu negara yang sudah melihat. Tapi kalau ada negara yang belum melihat tapi jarak lebih dari 2 marhala, maka dia harus punya hukum sendiri. Yaman harus punya hukum sendiri, harus ada yang melihat dulu. Nggak boleh ngikut-ikut Singapura, nggak boleh ngikut-ikut Indonesia. Nah, Indonesia bagaimana? Ya itu tadi yang saya katakan. Jadi harus ada beberapa titik yang harus melihat di berbagai daerah. Wala yata'adda, dan tidak melampaui batas. Wala yata'adda, dan tidak melampaui batas. Apa al-wujubu, kewajiban. Nah, itu jadi syarat kewajiban yang pertama itu adalah kita harus nginceng, kalau bahasa kita tuh. Ya, harus ngawasin, kita harus ngelihat nih awal bulan Ramadan. Jadi jangan asal-asalan, kita nggak tahu masuknya bulan Ramadan kapan, tapi kita niat. Nah, ini repot. Nggak tahu kapan masuknya bulan Ramadan tapi niat aja, nih nggak boleh ya. Kita harus tahu. Nah, makanya disitulah apabila ketidaktahuan kita, di dalam Al-Quran dikatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau emang kita nggak punya sandaran orang yang dipercaya, ikut pemerintah aja udah gitu. Makanya di dalam tafsir Tobari dikatakan yang dikatakan ulil amri itu yaitu semua pemerintah itu menentukan 1 Ramadan 1 Syawal kita ikut gitu. Itu maksudnya di situ.